وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليماه. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله، صلوات الله ربي وسلام عليه، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, Rabb sekalian alam semesta yang paling berhak untuk dipuji dan diibadahi. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia kenikmatan iman wal Islam dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluknya, semuanya di dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kalimatullah, kalimat yang harus senantiasa kita agungkan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, yaitu kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang sangat agung, yang ringkas, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Ada yang tahu arti kalimat la ilaha illallah? Salah semua. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah diartikan oleh para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari dalam bahasa Arab. Berarti bahasa Indonesia salah.
Ya, bahasa Indonesia tidak tepat mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu lagunya Bang Roma Irama. Nah, kalau dikatakan tidak ada Tuhan berarti di sana masih ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Para ulama mengartikan kalimat la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah wa anna man 'ubida min dunillahi fahuwa batil. Tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi, harus ada kalimat berhak. Ya, tidak ada sesembahan yang paling berhak yang diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, maka sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Naam. Di sini ada sebuah kitab atau kutaib karya salah seorang ulama dari negara Saudi Arabia, Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang berjudul Makna la ilaha illallah, arti kalimat la ilaha illallah. Qala hafizahullah taala makanatu la ilaha illallah fil haya. Kedudukan kalimat la ilaha illallah dari sisi sendi kehidupan. إنها كلمة يعلنها المسلمون في آذانهم وإقاماتهم وفي خطبهم ومحادثتهم، وهي كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang senantiasa dikumandangkan oleh setiap muslim ketika azan dan iqamat. 5 waktu seorang muadzin dia mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. 5 waktu azan dan iqamat dikumandangkan, senantiasa dikumandangkan oleh kaum muslimin. Dan di setiap khutbah-khutbah mereka, dan di setiap percakapan-percakapan mereka, yaitu kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dengan kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan seluruh makhluknya dengan satu kalimat ini saja. Wa biha arsalallahu rusulahu, dan dengan kalimat la ilaha illallah Allah mengutus seluruh para rasulnya. Wa anzala kutubahu, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya juga dengan satu kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa syara'a syara'i'ahu, dan dengan kalimat la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala membuat syariat agamanya. Wa li ajliha nusibatil mawazin wa wada'atil dawawin, dan dengannya, dengan kalimat la ilaha illallah Allah jadikan timbangan untuk menimbang atau menghisap amalan seseorang kelak di yaumil hisab, yaumil qiyamah. Wa qama sawqil jannati wan nar, dan dengan kalimat la ilaha illallah Allah jadikan surga dan neraka. Wa biha inqasamatil khaliqatu ila mu'min wa kuffar, dan dengan kalimat la ilaha illallah Allah pisahkan antara seorang mukmin dan yang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, al-ahdu bainana wa bainahum la ilaha illallah. Perjanjian kita dengan mereka, dengan orang-orang kafir, kita dipisahkan dengan satu kalimat saja, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di garda terdepan untuk membela dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Dalam keadaan sakratul maut, Rasulullah berada di sampingnya mengatakan, "Ya am, kul la ilaha illallah kalimatun uhaju bika indallah." Wahai pamanku,
ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini yang akan aku jadikan hujjah kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pamannya enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dipengaruhi oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ketika itu. Inilah kalimat la ilaha illallah yang menjadikan pemisah antara seorang mukmin dan kafir. Fahiya mansya'ul khalq wal amr wal thawab wal iqab. Dengan kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada perintah Allah, di sana ada pahala Allah, dan di sana ada yaitu balasan, ganjaran ataupun siksa Allah Subhanahu wa taala karena satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini yang menjadikan atau membedakan antara seorang mukmin ataupun yang menjadikan pemisah antara orang-orang munafik, yang mana orang-orang munafik mereka hanya mengucapkan dengan lisan-lisannya tanpa mereka mengetahui maknanya. Mereka cuma mengatakan dengan lisan-lisannya, sebagaimana banyak orang di zaman sekarang yang hampir setiap waktu selesai salat mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, entah berapa banyak mereka ucapkan selesai salat tanpa mereka mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat ini memiliki makna yang cukup agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang orang di zaman sekarang tidak mengerti dan tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang mereka cuma mengucapkan dengan lisannya tapi bertolak belakang dengan hatinya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisannya tapi berbeda dengan isi hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dalam teguran ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengucapkan dengan lisan-lisannya tapi berbeda dengan isi hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia di zaman sekarang yang mereka tidak mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Dianggap kalimat la ilaha illallah cukup diucapkan dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah sekian puluh kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali, seakan-akan sudah selesai urusannya. Bahwasanya kalimat ini kalimat yang cukup agung. Tadi sudah kita sebutkan, dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah menjadikan surga dan neraka, Allah memberikan ganjaran dan balasan dengan satu kalimat la ilaha illallah. Allah menurunkan nabinya, rasulnya dan kitab-kitabnya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan pernah kita bermain-main dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini memiliki posisi dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya al-haqqu alladhi khalaqat Allah al-khaliqah. Dengan kalimat yang hak ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaannya. Wa anha wa an huquqiha su'alul wal hisab. Dan dengan kalimat la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala akan mengajukan pertanyaan melalui malaikatnya, dan Allah juga akan menghisab makhluknya. Wa 'alaiha yaqa'u tsawabi wal 'iqab. Dengan kalimat la ilaha illallah maka di sana akan ada satu balasan kebaikan dari Allah, dan di sana akan ada balasan kejelekan bagi orang-orang yang dia tidak jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa 'alaiha nusibatil qiblah. Dengan kalimat la ilaha illallah Allah tentukan kiblatnya kaum muslimin ketika mereka hendak menegakkan salat. Wa 'alaiha ussisatil millah. Dengan kalimat la ilaha illallah Allah letakkan sebagai pijakan fondasi bagi seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya kalimat la ilaha illallah ini merupakan asas fondasi bagi seseorang ketika dia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika akidahnya dia benar, ketika dia pemahaman la ilaha illallahnya dia tepat, dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diibaratkan sebagai sebuah bangunan, yang mana bangunan ini tentunya ketika hendak ditegakkan bangunan yang menjulang tinggi, maka dia diawali dengan sebuah fondasi yang sangat kokoh dan kuat. Tidak akan pernah berdiri bangunan yang menjulang tinggi tanpa dilandasi dengan fondasi yang cukup kuat. Maka fondasi seorang muslim yang kuat dan kokoh, yaitu harus tertancap dalam benaknya kalimat tauhid la ilaha illallah, yang tidak tergoyahkan, tidak tergantikan dengan sebuah sembako, tidak tergantikan dan tergoyahkan cuma dengan ikatan pernikahan, tidak tergoyahkan dan tidak terbeli ataupun tergadaikan dengan harta di dunia ataupun jabatan yang ada di dunia ini. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah tertancap di dalam dada kita sampai ketika kita dilahirkan di muka bumi, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keyakinan yang ada di dada kita tidak akan pernah terbeli dan tergadaikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Qala wa li ajliha jurridatis suyuf wal jihad. Dengan kalimat la ilaha illallah, Allah wajibkan untuk berjihad, mengangkat senjata jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis yang sahih, arti kalimat jihad. Ada yang tahu arti kalimat jihad? Nah, yang laki-laki. Berjuang di jalan Allah. Nah, semua berjuang. Hah? Sungguh-sungguh. Loh, ini berjihad itu mengangkat senjata, perang. Ya, tahu arti kalimat jihad? Kalimat jihad dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, man qatala li kalimatillahi hiyal ulya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berjuang mengangkat senjata di dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka dia termasuk